Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mihila Indasari dengan NPM 247828082. Pada video kali ini saya akan membuat video hands-on 4.5.1 tentang interVLAN routing challenge, yang dimana pada lab ini terdapat addressing table, kemudian VLAN and port assignment table, lalu skenario nya, kemudian instruksinya apa saja. Nah, jadi pada tujuan pada praktikum 4.5.1 ini, dimana kita tuh akan mempelajari dan menerapkan interVLAN routing, yaitu proses komunikasi antar perangkat di VLAN yang berbeda melalui router. Dalam praktik ini tuh kita tuh belajar tentang membuat dan menamai VLAN sesuai table, lalu kita akan mengkonfigurasi port access dan port trunk pada switch, lalu membuat sub antarmuka pada router dengan perintah encapsulation dock. Kemudian untuk setiap VLAN, jadi mengkonfigurasi default gateway untuk manajemen switch, lalu kita akan menguji konektivitas antar VLAN menggunakan ping. Jadi dengan konfigurasi yang benar, maka semua PC dari VLAN 10, 20, dan 30 itu bisa saling berkomunikasi melalui router 1 yang berperan sebagai router on a stack. Kita lihat untuk switch 1. Kita melakukan enable config lalu interface VLAN 99 IP add nya interface VLAN 99 IP add nya 172.117.99.10 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita no shutdown, lalu IP default IP default gateway IP default gateway 172.7.99.1. Kemudian kita akan memberi nama untuk VLAN 10 dengan name kita copy saja di sini. Lalu masuk ke VLAN 20 dengan nama students, lalu masuk lagi ke VLAN 30 dengan gas default. Lalu masuk lagi ke VLAN 88 dengan name native, lalu
masuk lagi ke VLAN 99 dengan name manajemen. Nah, setelah sudah kita masuk ke, kita exit dulu interface, masuk ke interface range fast Ethernet 0 size 11 sampai 17. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 10. Setelah itu kita masuk ke interface range fast Ethernet 0 18 sampai 24 ya. Kemudian kita switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Lalu kita masuk lagi ke interface range fast Ethernet 0 6 sampai 10. Kemudian kita switch port mode access, kemudian switch port VLAN 30. Kemudian kita interface Giga Ethernet 0 size 1. Kemudian switch port mode trunk, kemudian switch port trunk native VLAN 88. Kemudian interface, interface-nya menggunakan interface range fast Ethernet 0 sampai 1 sampai 5. Lalu Giga Ethernet 0 2. Nah, setelah itu kita shutdown, kemudian kita end. Kita lihat. Nah, oke, pada switch satunya sudah ya. Kita lanjut ke router 1. Kita lanjut ke router 1. Pindah config teh, lalu interface Giga Ethernet 0 ke 1. Setelah masuk ke sini, kita shutdown. Dan interface lagi Giga Ethernet 0 size 1 10. Encapsulation data IK 10. IP app-nya 172.17.10.1 255.255.255.0. Masuk lagi ke interface Giga Ethernet 0.1.20 ya, titik 20. Lalu
interface dot lagi di sini 20. Nah, setelah itu kita IP add-nya 172.17.20 di sini. Nah, setelah masuk ke situ, kita masuk lagi untuk ke Giga Ethernet slice titik 30. Kemudian dot key 30, IP address-nya sama saja, ganti di bagian 20 menjadi 30. Lalu setelah itu kita masuk ke interface Giga Ethernet di 1.88 dan dot 88 native, kemudian IP add-nya 172.17.88.55.0. Nah, setelah masuk ke situ, kita akan mencoba lagi untuk yang 99. Sebentar. Dan encapsulation dot 99 lalu IP add-nya di sini 99. Nah, kemudian kita Oke. Untuk verifikasi akhirnya router 1 oke. Jadi pada di router kita akan mencoba IP interface brief. Nah, di sini IP-nya muncul. Nah, setelah itu kita akan coba ping 172.1.10.21. Nah, sukses. Nah, di sini artinya sukses ya. Nah, untuk yang 10, lalu untuk yang 20 nih. Salah. Ada 72.17.20.22 ya. Nih. Salah. Nah, sukses. Lalu untuk ini 30.23. Nah, artinya di sini tuh itu tuh berarti interval routingnya itu telah berfungsi sempurna gitu. Jadi semua yang tadi saya lakukan tuh sudah 100% ya, juga nih connection sudah 100%. Jadi kesimpulan pada percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa interVLAN routing itu memungkinkan perangkat dari VLAN berbeda berkomunikasi melalui router yang dikonfigurasikan dengan sub interface dan .IK encapsulation yang tadi.
dan dimana setiap VLAN itu memiliki subnet IP berbeda dan router itu bertugas untuk meneruskan paket antar subnet sesuai konfigurasi. Jadi setelah semua VLAN, terang, dan gateway dikonfigurasikan dengan benar, seluruh perangkat PC1, PC2, PC3, dan server itu dapat saling terhubung gitu. Dengan demikian, praktikum itu membuktikan pentingnya konfigurasi VLAN yang benar, pengaturan terang port, dan router on a stick untuk menciptakan jaringan tersegmentasi namun tetap terhubung antar divisi. Jadi menurut saya itu tadi cara pengerjaan pada lab 4.5.1. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.